Oi di sana, subscribe dulu dong dan tekan tanda loncengnya agar channel kita ini bisa terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi di sana. Oke teman-teman, kali ini sesuai dengan perjanjian kemarin, saya akan memberikan tutorial pembuatan aplikasi Android berbasis Meet App Inventor. Jadi untuk saat ini kita akan mencoba untuk membuat aplikasi kontrol via Bluetooth ya teman-teman. Jadi kontrol relay via Bluetooth. Langsung saja teman-teman bisa cari Meet App Inventor. Tampilan yang akan terlihat nantinya itu seperti ini ya teman-teman. Oke. Jadi tampilannya seperti ini, ada untuk tombol Bluetooth, kemudian tombol kontrol on off, kontrol 1, kontrol 2, dan cek status sesuai dengan program sebelumnya. Jadi kita menyesuaikan program ini dengan coding yang telah kita buat sebelumnya, yaitu yang menggunakan kontrol via serial ya teman-teman. Kali ini kita coba yang menggunakan Bluetooth. Oke, langsung saja kita masuk. Pertama kita tekan project, kemudian kita buat start new project. Di sini kita buat nama untuk project kita, terserah mau dibuat apa. Sebagai contoh kita buat control relay via Bluetooth. Jadi kita singkat CV C control relay CR via Bluetooth VB CRVB. Oke, kemudian dia akan membuka screen baru ini teman-teman. Jadi namanya bisa dilihat di sini ya, nantinya nama aplikasinya. Oke, langkah pertama yang perlu kita pastikan adalah setting screen satu ini menjadi posisi center, itu dengan lihat di properti, kemudian ada nih like horizontal, kita tekan center. Untuk top kita biarkan biar dia tampil pertama dari bagian atas. Jadi sesuai dengan jenis aplikasinya nanti kita buat menggunakan Bluetooth dan mengontrol dua relay ya. Oke, hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat nama dari aplikasi ini. Ini masih tertulis screen 1. Kita ubah di bagian properti ini teman-teman. Kita lihat, nah, di sini ada title ya, title yang di sini kita ubah menjadi tadi ya, control relay via Bluetooth CRVB. Oke, kita klik sembarang maka dia akan berubah ya teman-teman di sini. Oke, setelah itu untuk pengaturan di screen 1 sudah semua. Untuk tampilan di sini teman-teman bisa memilih ataupun membuat background ya. Bisa dilihat di sini. Sini ada background teman-teman. Jadi di sini ada background, ini saya tanda sebelah kanan properti. Nah, teman-teman bisa memilih di sini untuk backgroundnya dan untuk ikonnya. Jadi background itu tampilan di ini. Kalau saya saat ini menggunakan yang background putih ya, ini bagus. Kalau teman-teman mau buat gambar atau apa, silahkan buat tampilannya di sini. Yang kedua adalah icon. Icon di sini adalah gambar yang akan muncul di aplikasi Android kita nantinya. Jadi ada icon yang akan terlihat di sini. Nah, dia akan terlihat di sini. Sebagai contoh kita ambil di sini, kita upload choice file, kita pilih filenya. Filenya di sini sebagai contoh di sini ya, CVB ini yang kontrol via Bluetooth, kita ambil yang sudah ada logonya di sini, kemudian kita open, kita oke. Sini sudah muncul. Nah, nanti pada saat kita mengcompare dia menjadi aplikasi, maka logo yang tadi akan muncul di sini teman-teman. Oke, setelah itu kita lanjut ya teman-teman ke pembuatan nama aplikasinya. Jadi untuk pembuatan nama aplikasi di sini kita bisa menggunakan label ya teman-teman.
bisa dilihat. Oke, saya tutup dulu ya teman-teman. Oke, di sini ada user interface, layout, media dan lain sebagainya sebelah kiri. Nah, kita ambil dulu di user interface, kemudian kita ambil label, kita tarik, kita masukin ke dalam. Pastikan dia di screen 1 ya teman-teman, di screen 1. Kemudian kita tekan labelnya, dan ini propertinya label. Kemudian kita ambil tingginya sesuai dengan hurufnya. Kalau kita buat di sini adalah hurufnya, standarnya adalah 20. Terserah teman-teman, boleh 20 atau 25, kita coba 25. Kemudian height-nya harus lebih dari 25 ya teman-teman. Di sini 25, berarti kita buat di sini kurang lebihnya 30. Kita oke kan. Kemudian height-nya, lebarnya kita buat fill. Jadi biar ukurannya menyesuaikan dengan handphonenya nanti. Oke, setelah itu teks alignment-nya kita ubah ke center. Kemudian warnanya di sini bisa kita pilih warna biru. Kemudian tulisannya bisa kita ubah di sini, yaitu kontrol via Bluetooth. Jadi saya ketikkan kontrol relay via Bluetooth. Oke, klik sembarang. Oh, ternyata kebesaran ya ukurannya. Kita kecilkan lagi, kita buat di 20 teman-teman. Terlalu besar, kita ubah 17. Oke, 17 bagus. Pixelnya kita ubah menjadi 20 teman-teman, dan kita kasih bold ya. Sini sudah lihat teman-teman kontrol relay via Bluetooth-nya. Oke, kemudian karena ini tulisannya terlalu mepet ke atas, jadi kurang estetikanya, kurang bagus, maka bisa kita ambil layout di sini sembarang, mau horizontal atau vertikal, kita ambil aja horizontal, kita pasang di atasnya. Kemudian ini kita setting di propertinya center, topnya center, kemudian backgroundnya jangan lupa dinonkan agar tidak terlihat ya teman-teman. Kemudian height-nya ini kita buat cukup untuk memberikan spasi dari atas ke tulisan kita. Jadi kisaran kita kasih 10 pixel boleh. Kemudian mau headnya kita fill kan. Yang jelas dia ini wajibnya adalah backgroundnya harus non, biar dia memiliki spasi. Nah, di sini ada tulisan gini, tanda hitam ya, itu tidak masalah ya, tidak ada masalah karena kita sudah buat dia ini adalah posisinya adalah backgroundnya non, tidak pakai background. Jadi hanya sebatas untuk memberikan spasi antara atas tampilan layar atas kita dengan relay. Oke. Setelah itu kita lanjut lagi user interface. Di sini kita ambil lagi label, kemudian kita buat di sini lagi. Ini sepertinya terlalu besar, kita kurangi lagi. Oh, masih 30, 20 atau 30. 20 nya belum diokekan. Oke, diokekan dulu. Kemudian ini ada teksnya lagi. Kita ubah seperti tadi lagi ya, teman-teman. Di sini kita buat sesuai hurufnya, kita buat di sini 14, berarti kurang lebih di sini harus 16. Kemudian width-nya kita buat fill. Setelah itu teksnya bisa kita buat desainnya, desain by siapa gitu ya. Misalnya by WhatsApp
channel. Oke, sini kemudian kita pilih center dan warnanya bisa kita pilih, kita coba warna merah, kemudian kita bold, bisa di sini bold, kita italic biar merah, dan di sini juga bisa memilih tipe tulisannya ya, hanya ada 4 sini. Yang bagus itu yang serif. Oke, itu juga yang Bluetooth ini kita bisa ubah, kita pilih serif lebih bagus, ukuran by WhatsApp channelnya kita kecilkan biar lebih bagus, kita kasih 10 aja, kalau kecil kita kasih 12, terserah teman-teman dia mau ukuran berapa, nggak masalah ya. Oke, setelah nama aplikasi sudah, kemudian by WhatsApp siapa sudah, kemudian kita lanjut ya teman-teman, kita lanjut untuk membuat tombol connect Bluetooth. Jadi dia di sini akan kita buat connect Bluetooth. Untuk pertama-tama kita ambil layout, kemudian kita ambil horizontal. Oke, jadi horizontal itu adalah layout dimana kita bisa mengisi dari kiri ke kanan, sedangkan vertikal yang ini kita hanya bisa mengisi dari atas ke bawah. Jadi bedanya horizontal itu kiri ke kanan, vertikal atas ke bawah. Karena kita membutuhkan di sini ada satu tombol dan ada di sebelahnya, maka kita pakai layoutnya adalah horizontal. Oke, kita setting horizontal. Jangan lupa kita pastikan center untuk propertinya, kemudian backgroundnya jangan sampai lupa lagi, nonnya, kemudian height-nya kita sesuaikan. Kalau tombolnya nanti 25 maka kita buat di sini ukuran ininya 30. Oke, atau kurang besar kita ubah ke 50, tergantung teman-teman maunya gimana ya, nyamannya bagaimana. Kalau di sini 50 maka di sini kita buat agar lebarnya itu menyesuaikan. Oke, setelah itu kemudian kita buat di sini untuk tombol ya teman-teman. Jadi untuk tombolnya sendiri di sini bisa kita ambil dari user interface. Di sini ada button, masukin ke sini teman-teman. Kemudian buttonnya kita ubah untuk backgroundnya jangan lupa dinonkan, karena kita akan membuat gambar nantinya di sini. Jadi untuk background ini harus tanpa background ya. Kemudian tingginya kita ubah, karena tadi di sini horizontalnya kita buat 50, maka untuk ini harus di bawah dari 50. Misalnya kita ubah dia pada posisi 40. Oke, kemudian lebarnya juga kita buat 40 agar fotonya nanti bagus. Kemudian teksnya kita hapus dan kita ambil di sini ya teman-teman, image. Nah di sini ya, gambar ini akan berubah, kotak ini akan berubah menjadi gambar yang akan kita ambil. Contohnya di sini, karena di sini kita pengen membuat tombol Bluetooth, kita ambil image, kemudian upload, kita pilih file Bluetooth ya teman-teman. Sini saya sudah menyediakan beberapa logo. Contohnya di sini kita kasih logo Bluetooth, kita upload, maka di sini akan langsung muncul logo Bluetooth. Oke, gampang ya teman-teman. Ini yang penting untuk backgroundnya jangan sampai lupa. Kalau backgroundnya kita lupa maka dia hasilnya akan jelek ya teman. Contohnya seperti ini. Saya kasih backgroundnya black di sini. Hasilnya akan jelek nantinya teman-teman kalau kita buat di sini backgroundnya.
Oke, kita buatnya. Setelah ini selesai, kemudian kita tambahkan mana ada ya. Oke, layout. Jadi kita buat layout lagi di sini sebagai spasi nanti agar ini tidak terlalu mepet ke samping sini ya teman-teman. Jadi kita atur saja ininya, jangan lupa dibuat center semua, backgroundnya jangan lupa dinonkan agar tidak terlihat, tingginya disamakan dengan tinggi ini kurang lebih 40. Nah, lebarnya kita sesuaikan, perkiraan kita sejajarkan dengan tulisan kontrol sini ya teman. Jadi kita coba saja lebarnya, kita coba di 30. Oke, kira-kira sudah sesuai atau belum, nantinya kita bisa lihat nantinya di situ ya teman. Oke, jika sudah selesai, maka kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kita mengambil user interface-nya itu adalah list speaker. Jadi list speaker itu kita ambil user interface, sini ada list speaker teman-teman. Oke, kita tampilkan di sebelahnya. Nah, ini ya teman-teman. Jadi fungsi dari list speaker ini adalah menampilkan tulisan ataupun daftar Bluetooth nantinya. Jadi dia akan menunjukkan daftar Bluetoothnya, kemudian ditampilkan di sini apakah nanti Bluetooth sudah terkonek atau Bluetooth belum terkonek. Gitu teman-teman. Untuk list speakernya sendiri di sini tetap sama dengan yang tadi ya teman-teman. Kita ubah backgroundnya, kita buat non, kemudian fontnya bisa tetap. Nah, untuk pixelnya ini karena kita pakai 14, kita buat di sini 16 atau kemudian lebarnya bisa kita buat sesuaikan agar ini mentok ke sini ya teman-teman. Jadi kita buat misalnya adalah 100, maka terlalu kecil kita buat 200. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman. Untuk tinggi pixelnya kita buat otomatis saja agar dia menyesuaikan besarnya ini ya. Ini kemudian untuk teksnya jangan lupa dihapus. Kemudian teksnya kita buat center, teks colornya nanti akan kita sesuaikan lagi. Oke, ini dia ya teman-teman. Jadi ini itu hanya sebatas pembatas agar ini rapi ya. Oke, setelah itu kemudian kita tampilkan tulisan untuk keterangan tombolnya di sini. Di sini karena kita membutuhkan kanan dan kiri, maka kita ambil lagi layoutnya adalah horizontal arrange. Kita masukin di sini, kemudian kita setting sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Ini kita buat center semua, kemudian backgroundnya kita nonkan,
Height-nya kita buat nantinya sesuai dengan tulisannya. Kita misalkan di sini kita buat adalah 30, kemudian lebarnya kita buat fill. Oke. Kemudian kita ambil user interface, dan kita ambil adalah, karena di sini keterangannya kita butuh 2, maka kita buat labelnya itu adalah 2 ya teman-teman. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, terlalu dekat, maka kita manfaatkan kembali ukurannya. Jadi misalnya kita ubah ukuran labelnya ini, kita ubah namanya dulu ya, kita ubah adalah kontrol 1, kontrol 1. Oke, kita buat tengah, enter, tulisannya bisa kita buat merah, kemudian kita bold. Yang kedua ini adalah kita buat kontrol 2, Oke, kita buat enter, kemudian ini juga kita buat merah dan kita bold. Oke ya teman-teman, sini sudah kelihatan kontrol 1 dan kontrol 2, tetapi posisinya terlalu dekat. Jadi untuk memberikan spasi di sini kita bisa menggunakan layout seperti ini. Tadi kita buat spasi, ini pun kita buat spasi, makanya kita buat spasi. Kita gunakan layout teman-teman ya. Kita tambahkan, contohnya yang kita buat horizontal, kita tambahkan di tengah-tengah mereka. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi dia akan bergeser ke sini dan ini juga akan bergeser. Untuk mempersempitnya kita bisa mengurangi ukuran ini. Jadi kita setting lagi, center, kemudian center, ininya kita kurangi di 20, kemudian ininya kita kurangi di 50. Oke, dia semakin sedikit. Kemudian jangan lupa untuk backgroundnya ditanamkan agar dia tidak terlihat ya. Oke, seperti ini. Untuk nama kontrolnya sudah kita dapat. Lanjut lagi ke pembuatan tombol yang ada di sini ya teman-teman. Karena kita butuh juga kanan dan kiri, maka kita ambil lagi horizontal arrangement. Kita masukkan di sini, kita sesuaikan ukurannya dengan tombol yang ada. Karena di sini tadi kita buat 40, maka kita coba untuk tombolnya di sini 50. Berarti untuk kotaknya kita buat ukurannya adalah 60. Oke, kita setting lagi di center, kemudian center, backgroundnya di 0, height-nya adalah 60 karena kita buat dia di 50. Kemudian height-nya adalah fill, lebar, full, dan kemudian kita pilih lagi untuk tata letak tombolnya di sini. Karena dia butuh 2 tata letak tombol, maka kita masukkan horizontal di sini ada 2. Tapi tidak sesuai ya teman-teman dengan titik tulisan dari keterangannya, maka kita tambahkan 1 lagi. Jadi ada 3. Dan kita setting sesuai dengan ukuran ini. Di sini kita butuhkan dia center, kemudian top center, backgroundnya kita jangan sampai lupa. Ukurannya tadi di situ 60, maka kita buat di sini 50 ya teman-teman. 50 untuk lebarnya juga kita buat di 50.
Oke. Kemudian yang ini juga kita buat center, top center, background non, kemudian ini di 50 pixel dan ini juga di 50 pixel. Oke teman-teman, ternyata dia masih belum pas, maka kita setting lagi nih, yang di tengah-tengah. Kita buat center, ini boleh dibuat di 50, ini juga ini kita sesuaikan ya teman-teman dengan ini sampai dia benar-benar di tengah-tengah. Kita coba di 30. Oke, ternyata berlebih, kita besarkan lagi di 40, kurang, kemudian kita tambahkan lagi di 50, sedikit lagi, coba di 60. Salah ya, ini di 65 ya. Oke, jadi sudah pas di tengah-tengah ya teman-teman, jangan lupa dinonkan. Oke, kita lihat, jadi tulisan kontrol dengan ini sudah pas di tengah. Oke ya, kemudian kita lanjut lagi untuk tombol on off nya. Ini kan hanya satu ya, nantinya di sini kita buat on, di sini kita buat off, di sini on kontrol 1, on kontrol 2. Kemudian kita butuh off kontrol 1, maka kita ambil lagi di sini, kita masukkan tombol ya di sini teman-teman, di layout ini visual interface. Maka kita butuh adalah, kita buat di bawah aja biar terlihat dulu ya teman-teman. Ini ada satu, dan di sini ada dua ya. Kita setting dulu di sini untuk buttonnya. Ini kita buat sebagai untuk tombol on, dan ini untuk tombol off-nya. Oke, ini kita pilih dulu, kita setting. Untuk background kita nonkan, kemudian untuk tingginya tadi dikarenakan di sini adalah 50, maka dia harus lebih kecil dari 50 ya teman-teman tombolnya. Oke, di sini kita buat di 45 boleh. Kemudian lebarnya juga 45. Kemudian di sini namanya kita hapus dan kita tambahkan image. Di sini kita butuh tombol untuk on. Oke, kita lihat di logo kita ada tombol untuk status ya. Di sini ada on off. Jadi kita buat on dulu. Sini teman-teman, kita oke kan. Oke, dia sudah tampil on. Kemudian kita setting juga yang ini, background dinonkan, kemudian tingginya adalah tadi 45, lebarnya kemudian 45, teksnya dihilangkan, dan gambarnya kita ini lagi untuk gambar off. Upload. Oke, jadi ada dua tombol ya teman-teman. Jadi dalam satu kotak ini dia akan menampilkan dua tombol. Jadi langkah pertama adalah tombol on kita masukkan ke dalam kotak. Oke. Kemudian kita tekan tombol off yang ini yang merah, kita masukkan ke dalam kotak juga. Oke. Setelah itu tombol off yang tadi kita hilangkan di propertinya di paling bawah. Ini ada visible ya, kita visible kan. Oke teman-teman, kelihatan ya. Jadi logikanya nanti ketika tombol
on ditekan, maka visible tombol off akan aktif. Ketika tombol off ditekan, maka visible tombol on akan begitu logikanya teman-teman. Oke, jadi tombol off nya jangan lupa di visible kan ya. Kemudian kita buat tombol di sebelahnya sama seperti tadi, ada buttonnya ada 2, tombol button 4 sebagai on di enable dulu, kemudian tingginya adalah 45, lebarnya adalah 45, kemudian teksnya dihilangkan, dan kita upload tadi adalah tombol on. Kita ambil aja yang sudah ada file di sini ya, fotonya kita ambil on, ada muncul, dan kita masukkan ke dalam Ctrl 2. Kemudian yang bottom 5 juga kita backgroundnya kita nonkan, ini kita buat 45, ini juga 45, kemudian teksnya dihilangkan dan upload file off. Oke, dan kita masukkan ke dalam ini. Dan jangan lupa untuk visible tombol off dihilangkan. Oke, kemudian kita lanjut untuk tombol cek status. Jadi tombol cek status bisa kita buat di sini. Untuk keterangannya sama seperti tadi, kita buat dulu layoutnya kayak horizontal sama seperti ini teman-teman. Ukurannya kita buat di 30 pixel, jadi dia di center, topnya ini ya, vertikalnya center, backgroundnya dinonkan, tingginya di 40 ya teman-teman, sama seperti ini. Maaf, di 30. Oke, 30. Kemudian lebarnya di fill, kemudian kita isi dengan user interface-nya adalah label. Oke, kita ubah tulisannya adalah cek status namanya. Sini kita ubah labelnya adalah cek status. Warnanya boleh kita pilih warna merah sama dengan tulisannya. Kemudian kita bold, kemudian kita buat center tengah. Oke, jadi di sini ada tulisan cek status, intinya teman-teman sama dengan di sini. Oke, setelah itu karena kita di sini butuh satu tombol lagi ya teman-teman, di sini kita butuh satu tombol, yaitu tombol untuk cek status. Maka kita ambil lagi layout di sini horizontal karena kita butuh kanan kiri bukan atas bawah ya. Kemudian kita setting sesuai ukuran yang ini, yaitu di 60, disamakan saja, center, kemudian center, jangan lupa backgroundnya dinonkan, ini di 60, lebarnya di fill. Oke, kemudian kita masukkan interface yaitu button di sini, buttonnya di sini sama dengan ini tadi. Kita setting lagi buttonnya, backgroundnya di non, kemudian tingginya adalah 45 ya teman-teman, 45. Tingginya di sini kita buat di 45. Maaf, ini untuk bottom tingginya di 45 ya. Oke, 45 dulu, 45. Oke, lebarnya juga 45. Kemudian tulisannya kita hilangkan teman-teman,
dan image-nya kita tambah untuk tombol cek status. Kita cari di sini untuk tombol cek status di sini ya. Sembarang sih mau foto gambarnya itu terserah kita, tapi yang pasti itu harus PNG ya. Teman-teman bisa menggunakan Photoshop untuk menghasilkan file PNG. Oke, kita oke kan? Oke, dia akan muncul di itu ya teman-teman, untuk tombol-tombolnya. Kemudian setelah itu kita lanjut lagi untuk membuat indikator cek statusnya, yaitu kita menggunakan di sini yang perlu kita gunakan adalah label ya teman-teman. Jadi kita buat di sini tambahan label di kanan kirinya ya. Di kanan kiri cek status ini kita buat label. Jadi label itu bisa kita berikan warna nantinya. Oke, kita langsung ke user interface-nya di sini. Teman-teman, langsung kita ambil label, kita buat di sebelahnya satu, dan label di label 6 ini untuk status kontrol 1 dan label 7 ini untuk status kontrol 2 ya teman-teman. Jadi caranya seperti ini, kita buat ukurannya sekecil mungkin, tetapi bisa menjadi indikator ya teman-teman. Contohnya di sini saya buat ukurannya adalah 10 ya. Coba 10. Lebarnya juga 10. Terlalu kecil, berarti kita tambahkan sedikit 15 biar kelihatan. Oke teman-teman, 15. Kemudian backgroundnya di sini, backgroundnya kita buat saja di sini hitam, karena posisi mati itu adalah hitam ya teman-teman. Kemudian untuk teksnya kita hilangkan. Oke, selesai untuk yang ini. Kemudian untuk yang teks label 7 sama seperti tadi. Jadi backgroundnya kita buat hitam, kemudian tingginya adalah 15 pixel, lebarnya 15 pixel, kemudian namanya dihapus dan selesai. Ini adalah untuk posisi off-nya. Sama seperti tombol tadi, maka dia akan berganti ke posisi on. Nah, untuk posisi on-nya kita tambahkan lagi labelnya di sebelah sini. Oke ya, teman-teman. Ini kemudian ini juga kita tambahin. Ukurannya sama-sama kita buat. Label 8 adalah off-nya atau on-nya, terserah nanti di dalam program kita buat. Kita buat posisinya black dulu, ukurannya kita samakan di 15 sama di 15, kemudian teksnya dihilangkan teman-teman. Oke, yang ini juga backgroundnya adalah hitam, kemudian ininya 15. Oke, tulisannya jangan sampai lupa dihilangkan. Oke teman-teman, kemudian kita ubah yang label 8 ini. Saya lihat sini ya. Ini label 8 kita hilangkan visible-nya ya teman-teman. Begitu
Begitu juga dengan ini label 9 kita hilangkan visible. Oke. Sekarang untuk tampilan aplikasinya sudah terlihat ya teman-teman. Kita tinggal membuat namanya. Sebagai contoh di sini button 1 di sini adalah Bluetooth, maka kita lihat button 1 masih namanya button 1, kita rename jadi Bluetooth ya teman-teman. Bluetooth biar pada saat pembuatan program nanti gampang. Kita ubah tombol Bluetooth. Kemudian di sini tadi ada di speaker, di sini kita ubah namanya jadi status Bluetooth. Jadi nanti dia akan menunjukkan apakah dia sudah terkonek atau disconnect, nanti teman-teman di sini statusnya. Oke. Kemudian lanjut ke tombol bottom 2. Bottom 2 di sini adalah on control 1. Teman-teman, kita ubah namanya adalah on control 1, on 1 saja. Kemudian sudah pasti bottom 3 tadi yang tidak terlihat ya, yang ini visible yang merah, kita ubah namanya menjadi off control 1. Oke. Kemudian yang ini juga bottom 4 kita ubah namanya on control 2. Kemudian bottom nomor 5 yang di visible tadi kita ubah jadi off control 2. Lanjut lagi ke tombol cek status, ada di bottom 6, kita ubah status Oke teman-teman, tombol status ya, tombol status. Kemudian di sini ada label 6. Label 6 di sini kita buat adalah on status. Kemudian label 8 nya yang tadi di visible kita ubah jadi off status. Lanjut ke sebelahnya, di sini ada label 7 kita ubah menjadi on status. Di sini kita ubah dulu on 2 status ya teman-teman. Seperti di sini tadi kita tambahkan juga namanya adalah jadi off status dan on status. Oke, label yang terakhir tadi adalah off 2 status. Teman-teman, sini off 2 status. Oke. Selesai untuk penyusunannya. Kemudian kita lanjut ke program bloknya ya teman-teman. Di sini bisa lihat di pojok ada tombol menu blok. Kita masuk. Oke teman-teman, kita masuk menu blok ya. Untuk pertama-tama kita harus memperkenalkan tombol Bluetooth-nya dulu. Oke. Oh iya, Bluetooth masih belum masuk ya. Kita ambil di sini ya teman-teman, di connectivity bisa diambil Bluetooth client, kita masukkan aja sembarang mana dia akan masuk di sini. Kemudian kita butuh clock sebagai waktu hitungannya ya.
sensor ya. Ini ada clock, kita masukkan di sini juga sembarang, dia akan muncul di bawah sini teman-teman. Oke, langsung kita masuk ke blok program. Oke, pertama-tama yang perlu kita buat adalah memperkenalkan untuk ini ya, untuk Bluetoothnya yang pertama-tama. Jadi di sini ini kita tutup dulu, boleh, tidak masalah. Ini sebelah kiri ini biar lebih rapi ya teman-teman. Oke, yang pertama-tama adalah kita ambil screen, kemudian kita pilih back press ini ya. Oke, screen back press, kita tarik, kita buat di sini. Kemudian kita ambil sini adalah Bluetooth client, jadi kita butuh Bluetooth client ya. Oke, Bluetooth client kita ambil di sini adalah disconnect, jadi disconnect. Oke, kemudian call Bluetooth client 1 disconnected, masukkan di sini. Kemudian kita masukkan perintah untuk kontrolnya adalah close application. Jadi pada saat nanti aplikasi di close, maka Bluetooth secara otomatis akan disconnect. Begitu kurang lebih perintahnya. Kemudian setelah itu kita panggil lagi di screen di sini setelah screen 1 oke, kemudian kita masuk ke di speaker tadi ya teman-teman. Jadi yang screen sudah, kita masuk ke horizontal yang tadi yang ada tombol Bluetooth dan status Bluetooth ya teman-teman. Jadi sebelum status, nah ini status Bluetooth sini, kita ambil dulu ini sebelum status Bluetooth ini tadi ditekan. Oke, before picking, maka kemudian kita ambil di status Bluetooth juga set status Bluetooth element, kita ambil set status Bluetooth element ya. Ini set status Bluetooth element, jadi dia akan menampilkan mencari Bluetooth client ya teman. Jadi kita cari Bluetooth client, kita ambil lagi Bluetooth client, kemudian yang menggunakan namanya ya. Jadi Bluetooth client address name. Jadi yang ini. Jadi perintah ini adalah sebelum ini terisi, maka dia akan mencari Bluetooth kliennya. Jadi Bluetooth yang ada yang sekitarannya dia akan mencari secara otomatis teman-teman. Kemudian setelah itu kita panggil lagi untuk status Bluetoothnya, tetapi pada saat setelah kita tekan ya teman-teman. Jadi jika telah kita tekan, maka dia akan mencari Bluetooth client tadi. After, maaf teman-teman, kita ambil yang after. Jadi kita ambil after. Oke, ini dia. Jadi setelah Bluetooth ini tadi terisi, kemudian kita butuhkan adalah
logic controlnya if then ya. Oke, jadi setelah after picking, kemudian if kita memanggil Bluetooth, jadi dia akan memanggil Bluetooth di sini namanya. Jadi kita call Bluetooth client untuk connect. Jadi setelah itu dipilih, kita ambil call Bluetooth client untuk connect ya. Bisa dipilih teman-teman, call Bluetooth client untuk connect ke sini. Call Bluetooth client connect, kemudian addressnya adalah speaker ya, sini. Kita lihat sini teman-teman. Status Bluetooth untuk tombol Bluetooth. Di status Bluetooth. Oke. Kita pilih di status Bluetooth untuk status Bluetooth selection. Jadi dia harus menyeleksi Bluetooth yang sudah dipilih tadi ya. Selection status Bluetooth selection. Oke, ini dia. Jadi panggil status Bluetooth selection ya, kita akan memilih Bluetoothnya ya. Nah, setelah itu kemudian set kembali seperti ini teman-teman. Ini bisa kita klik kanan, kita duplikat aja pas seperti ini. Oke, setelah ini selesai, kemudian kita memerlukan clock ya teman-teman. Jadi ini harus bekerja per hitungan detik, jadi kita butuh clock di sini. Jadi kita butuh when do clock, timernya sini. Jadi ketika clocknya nih, maka kita panggil lagi if then-nya. Kita butuh control logic if then di sini. Kita masukkan untuk perintah yang menyatakan Bluetooth client itu sudah connect atau belum. Jadi di sini if then kita masukin. Jadi if jika Bluetooth client teman-teman, kita pilih Bluetooth client. Jika Bluetooth client itu connect, if then if Bluetooth client, kita cari yang Bluetooth client connect ya teman-teman. Nah ini if Bluetooth client is connect, jika Bluetooth client connect, kemudian kita pilih yang tadi ya, yang warna untuk nih, untuk di sini di tampilan yang tadi. Aduh, mana tadi dia? Saya lupa ini. Maaf teman-teman. Oke, ada kesalahan sedikit ya teman-teman. Jadi kita balik lagi ke desain ini. Ternyata ini itu bukan tombol ya, kita buat di sini bukan tombol. Jadi ini kita delete saja. Kita delete. Oke, di sini tadi kan ada list speaker ya. Ini yang kita buat menjadi untuk memilih Bluetoothnya, karena dia dalam bentuk list ya. Jadi di sini kita buat namanya, kita ubah dulu biar enak. Di sini namanya kita buat adalah pilih Bluetooth. Pilih Bluetooth ya teman-teman, pilih Bluetooth. Kemudian ukurannya kita ubah sama seperti tombol tadi.
kelirunya di situ tadi, makanya saya sedikit bingung dengan perintah tadi. Jadi ini kita ubah menjadi tombol tadi ya teman-teman. Baik, sebentar kita pilih dulu. Di sini kita ubah sesuai ukuran ini ya, 45 ya teman-teman. Jadi 45, kemudian ininya juga 45. Setelah itu kita pilih image-nya. Nah, ini kita pilih untuk image Bluetooth tadi ya teman-teman. Oke, di sini dia. Kemudian untuk penampilan connect sama disconnect-nya ini kita menggunakan label ya teman. Maaf tadi sedikit keliru. Kita gunakan label di sini, oke. Label di sini kita ubah namanya menjadi status Bluetooth ya. Oke. Status Bluetooth. Kemudian ukuran tingginya auto, lebarnya kita sesuaikan tadi 200 ya teman-teman. 200. Kemudian kita buat dia center. Kita hapus untuk ini. Oke, sudah semua. Kemudian kita masuk lagi tadi. Jadi secara otomatis yang kita buat tadi itu menjadi ini. Jadi pilih Bluetooth. Sini namanya tadi sudah kita ubah, pilih Bluetooth, pilih Bluetooth. Jadi ketika pilih Bluetooth tadi ditekan, maka dia akan mencari, ini sebelum ditekan ya teman-teman, dia mencari daftarnya. Setelah ditekan, maka dia akan menyeleksi daftar dari daftar nama-nama Bluetooth yang ada. Nah, kita lanjut lagi di clocknya ya teman-teman. Jadi ketika Bluetooth client itu connect, setelah dia kita tekan dan kita pilih, maka dia akan connect. Maka kita buat tampilan di set label tadi ya teman-teman. Jadi yang label yang terakhir tadi yang kita buat itu yang status Bluetooth di sini, oke. Kita ambil set status Bluetooth yaitu dalam bentuk teks. Jadi set status Bluetooth teks ini. Set status Bluetooth teks. Kemudian kita pilih, kita ambil teks di sini. Oke, ini paling atas. Jika dia sudah connect, maka munculkan status Bluetooth di status Bluetooth teks. Nah, teksnya apa terserah. Untuk bagusnya sih connected ya. Connected. Oke. Jadi logikanya setelah Bluetooth terconnect, maka tampilkan tulisan di status Bluetooth connected. Jadi dia akan menampilkan sini ya, ini status Bluetooth ya teman-teman. Nah, oke, ini status Bluetooth. Nah, tulisan akan tampil di sini connected. Kemudian kita butuh untuk tampilan warna ya teman-teman. Kemudian kita ambil lagi untuk status Bluetooth, set status Bluetooth text color kita butuh. Oke, set status Bluetooth text color. Oke, ini. Kemudian kita pilih di sini color. Jadi untuk Bluetooth yang connect kita buat warna biru ya teman-teman. Oke. Nah, setelah ini untuk connect. Kita butuh yang disconnect. Untuk langkah-langkahnya sama. Jadi kita langsung klik kanan, duplikat saja teman-teman. Tampilkan di bawah ini. Kemudian bedanya apa? Jadi pada saat dia di sini connect, pada saat di sini kita pilih dia adalah disconnect. Jadi ini bisa kita rubah disconnectnya dengan cara
menambahkan logic not atau tidak ya. Ini kita tarik keluar dulu sedikit, kemudian kita ambil logic di sini not, masukkan sini, kita masukkan sini. Oke, jadi logiknya adalah jika Bluetooth client ini tidak connect, set status Bluetooth text, berarti kita tulis di sini not connected. Ini teman-teman, not connected. Oke, not connected, maka warnanya adalah warna merah. Oke, jadi pada saat dia tidak connect, dengan menambahkan not di sini, dia tidak connect, maka tulis not connected, kemudian sini jadi warna merah. Oke, untuk itunya sudah, kita lanjut ke tombol on off nya itu. Yang pertama berarti ini sudah selesai, kita tutup, masuk yang kedua untuk tombol ya teman-teman di sini. Oke, on 1 off 1, kita on dulu di sini. Jadi kita ubah, kita buat di sini teman-teman. Ketika tombol 1 diklik, ya logikanya. Ketika tombol 1 diklik, maka kita set. Karena tadi kita ada 2 ya untuk on off-nya, maka kita buat dulu di sini adalah kita ambil batang 1. Oke, kita ambil dulu batang 1, set on 1. Berarti kita set on ya, set on 1. Oke, ini dia. Karena tadi kita menggunakan visible, jadi kita buat ini ya teman-teman. Kita duplikat, kita buat di sini adalah off 1. Ya, tadi kan ada on off di teman-teman. Nah, jadi ketika on 1 ditekan, maka visible to kita ambil sini, logiknya adalah false. Kemudian di sini logiknya adalah true. Nah, jadi ketika tombol on-nya ditekan, maka visible yang on ini akan menjadi false, maka hilang. Sedangkan set tombol off-nya itu visible menjadi true, maka dia akan muncul, menandakan bahwa untuk posisinya ini adalah posisi on. Maka kita butuh set untuk perintah ini adalah dari Bluetooth client ya teman-teman. Call Bluetooth client send text. Jadi perintah ketika ditekan, maka Bluetooth client kita perintahkan untuk call Bluetooth client untuk send text. Oke, ini dia. Jadi ketika ini tekan, ini berubah, kemudian Bluetooth client ini mengirimkan perintah pesan sesuai dengan program yang telah kita buat sebelumnya. Maka di sini kita buat teks yang dikirim adalah angka 1 untuk on. Kemudian setelah dia on, maka dia harus memberikan indikator di tampilan label indikator kita tadi ya teman-teman. Jadi kita bisa buat
label indikator yang sudah kita buat tadi. Sebenarnya label indikatornya cukup satu, tidak masalah ya teman-teman. Label indikator status, nah itu di sini lah. Oke nih, sebenarnya di sini tuh cukup satu ya, nggak jadi masalah gitu, hanya sebatas untuk on off nya saja kan teman-teman. Jadi teman-teman bisa menghapus atau tidak itu gantung teman-teman ya. Ini kita butuh apa, kita hapus saja biar lebih simpel ya teman-teman. Jadi ini statusnya nih, yang ini kita hapus saja, yang off nya kita mainkan di program saja, sama dengan ini juga modul kita hapus. Kita tinggal ubah namanya saja. Ini kita ubah namanya adalah status 1 ya teman-teman, status 1. Oke, ini kita ubah jadi status 2. Oke, kita lanjut lagi ke programnya. Jadi setelah untuk kalian mengirimkan perintah teks 1 untuk on, kemudian kita butuh yang untuk label status 1 tadi. Oke, ini status 1 kita butuh set status 1 background. Jadi backgroundnya kita set, nggak usah seperti logic tadi ya, warna-warni, ini langsung backgroundnya kita masukkan set status 1 background colornya menjadi hijau ya teman-teman. Kita ambil color warna hijau. Jadi ketika dia on maka dia akan berwarna hijau. Oke. Nih. Kemudian kita buat untuk perintah off-nya. Kita duplikat, perintahnya hampir sama teman-teman ya. Bedanya di sini adalah off 1. Oke, sini on 1, sini kita off 1. Kemudian ketika off 1 ditekan, maka ini kebalikannya teman-teman. Maka on 1 ini menjadi true dan ini menjadi false. Jadi dia akan berbalik ya teman-teman di sini. Dan kalau butuh kliennya adalah untuk perintah off-nya adalah perintah 3 ya teman-teman di program kita. Kemudian warnanya di sini kita rubah menjadi warna merah. Kemudian kita lanjut sama seperti ini. Kita duplikat saja ini. Tapi di sini kita buat adalah on 2. Ketika on 2 diklik, di sini sama false dan true. Bottomnya di sini adalah on 2, off-nya di sini juga off 2. Ininya sama, perintahnya adalah tombolnya itu akan menghasilkan angka 2. Ini kita duplikat lagi. Kemudian sini ya teman-teman. Jika off 2 kan, maka ini adalah on 2, ini adalah off 2, maka dia akan sudah false dan yang dikirim adalah perintah 4. Oke, yang terakhir adalah untuk tombol cek status ya teman-teman. Jadi untuk tombol cek status di sini kita bisa tutup dulu. On off-nya ini sudah selesai, ini juga sudah selesai. Kemudian kita ambil yang untuk cek status ya teman-teman.
Oke, ini dia. Tombol status kita ambil. Ketika tombol status diklik, maka kita butuhkan ini teman-teman. Kita duplikat saja. Untuk kalian akan mengirimkan perintah 5 untuk perintah cek status ya teman-teman. Oke teman-teman, itu saja untuk programnya. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini, teman-teman bisa manfaatkan. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ada 9 perintah ya teman-teman yang kita butuhkan untuk ini. Kemudian setelah program selesai, kita masuk desain, dan kemudian ini sudah oke. Kemudian kita ambil yang paling atas build-nya ini ya. Kemudian kita save aplikasi APK to my computer. Jadi kita klik dan kita tunggu untuk save-nya ya teman-teman di sini. Jadi teman-teman bisa save dulu programnya. Oke, sudah di save. Kemudian teman-teman load lagi dan menunggu sampai aplikasi teman-teman akan di compare ke dalam bentuk APK ya, yang berformat APK, agar di Android teman-teman bisa diputar ya teman-teman. Oke, kita tunggu teman-teman hasilnya seperti apa. Sebenarnya simple untuk bahasa pemrogramannya, karena hanya menarik-narik blok-blok yang sudah kita buat ya teman-teman. Tapi memang kita butuh logika-logika yang bisa agar menampilkan ataupun aplikasi itu lebih menarik. Untuk kedepannya nanti kita akan coba untuk menampilkannya, mengkoneknya ini menggunakan wifi ya teman-teman. Nanti kita buat di part 3 ya. Part 2 kita buat dulu via Bluetooth. Untuk part 1 adalah bisa menggunakan serial monitor dari aplikasi IDE, dari Arduino nya di situ, Arduino IDE. Kemudian yang ini kita menggunakan Bluetooth, dan yang ketiga nanti kita menggunakan WiFi ya teman-teman. Oke, sudah 100%, kita tinggal menunggu hasilnya teman-teman. Dan kita nanti bakal kita send ke HP. Oke, tinggal menunggu download. Dia akan makin download jika sudah selesai ya teman-teman. Oke, sini namanya adalah crbb.apk ya teman-teman. Oke, sudah selesai. Langsung kita lihat tampilan di HP ya teman-teman. Oke teman-teman, aplikasinya sudah saya kirim ke handphone ya. Nama aplikasinya adalah crvb.apk ya teman-teman. Oke, langsung saja kita install. Untuk aplikasinya kita tekan hanya sekali, kemudian kita tekan install, dan kita tunggu untuk proses penginstalan di handphone kita teman-teman. Dan aplikasi sudah terpasang, kita buka untuk aplikasinya dan kita tekan OK saja teman-teman. Oke, ini dia aplikasinya teman-teman. Jadi dengan kelas pemula untuk pembuatan aplikasi, kita sudah bisa menggunakan aplikasi ini dengan baik ya. Di sini ada tulisan not connected ya teman-teman.
Jadi di situ itu adalah label yang kita ubah untuk ditampilkan dari hasil pencarian list speaker yang berlogo Bluetooth ya teman-teman. Jadi di sini ada tulisan not connected akan berwarna merah, sedangkan nanti jika dia sudah connect maka ada tulisan connected berwarna biru ya teman-teman di situ. Kemudian ini adalah tombol untuk pencarian Bluetooth kita teman-teman, dan ini adalah tombol kontrol 1 dan kontrol 2, dan di sini juga ada tombol untuk cek status teman-teman ya. Sini juga nanti akan muncul tampilan statusnya apakah on apa off. Oke, untuk pertama-tama kita harus menyalakan Bluetoothnya dulu teman-teman. Jadi kita nyalakan Bluetooth handphone kita dulu, kemudian baru kita bisa menggunakannya dengan menekan tombol yang berlogokan Bluetooth. Nah, di sini ada list speaker ya. Di sini ini akan menampilkan beberapa Bluetooth yang sudah terkonek di handphone kita teman-teman. Kita tinggal memilih mana Bluetooth yang mau kita kontrol ya teman-teman. Oke, lanjut kita coba yang untuk kontrol 1 teman-teman. Kita tekan di tombol kontrol 1. Oke, di situ sudah terlihat sudah on ya. Dan di sini juga ada terlihat untuk indikator lampu hijau yang menandakan dia on dan indikator merah untuk menandakan dia off ya teman-teman. Oke, untuk kontrol 2 juga nantinya seperti itu teman-teman. Jadi pada saat kita nanti menekan tombol 2 maka yang statusnya juga akan bertanda warna hijau, dan kita tekan lagi untuk mati maka dia akan bertanda warna merah gitu teman-teman. Jadi ada kesalahan di aplikasi kita ya teman-teman pada saat membuat app inventor itu. Jadi kita harus merubah yang on 2 itu statusnya itu menjadi status 2, dan off 2 juga kita rubah ke status 2, karena ketika kita tekan on 2 dia masih di status 1 untuk di app inventor kita itu. Begitu juga pada saat kita tekan off 2 dia masih ditampilkan ke status 1 teman-teman. Oke teman-teman, demikian video tutorial pembuatan kontrol relay via Bluetooth ya teman-teman dari aplikasi app inventor. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini agar channel kita dapat berkembang dan dapat membagikan apapun hal yang bisa kita bagikan teman-teman. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.